Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen yang berbahagia, sahabat obor terkini, kali ini kami akan menyiarkan melihat dengan dekat perjalanan pendaftaran calon Bupati Tegal Haji Ishak Maulana ke DPC PKB Kabupaten Tegal. Saat ini tengah dilaksanakan sungkeman di depan Gedung PCNU Tegal kepada orang tua dan kerabatnya. Oke netizen yang berbahagia, selanjutnya mari kita bersama-sama mengikuti perjalanan detik-detik Haji Ishak mengembalikan formulir pendaftaran calon Bupati Tegal ke DPC PKB Kabupaten Tegal. Mari kita ikuti perjalanannya menuju ke DPC PKB Kabupaten Tegal. Lancar. Silakan dampingi pengurus PC dan MWC.
Netizen yang berbahagia, kali ini kita melihat secara langsung jalannya pendaftaran calon Bupati Tegal dan ribuan massa mengantarkan Haji Ishak Maulana Rohman dalam pengembalian bakal calon Bupati ini diantar oleh ribuan pendukungnya. Ada PCNU, kemudian MWC, MBCNU Kabupaten Tegal. Dalam rombongan tersebut juga mengantar Ansor, Panser, PPNU, Fatayat Garda Bangsa, KNPI, Barisan Santri Kabupaten Tegal, pengasuh Pondok Pesantren se-Kabupaten Tegal, keluarga besar NU Kabupaten Tegal, relawan militan Haji Ishak, paguyuban angkot Suwal, sedulur di Pabel Haji Ishak, Barongsai dari Kelenteng Hok, Ikyong. Tiba di kantor sini Pak, ada media Pak. DPC Kabupaten Tegal, ya. DPC PKB Kabupaten Tegal Haji Ishak. Oke. Saat timnya langsung diterima Ketua DPC Kabupaten Tegal Firdaus Asyara Iji. Di hadapan para petinggi PKB Kabupaten Tegal, Ishak Maulana Rohman menyampaikan visi dan misinya apabila dia menjadi Bupati Kabupaten Tegal. Visi saya adalah Kabupaten Tegal dunia api kapane, api pembangunannya, api keluarganya, api pendidikannya, api kesehatannya, dan api segala-galanya. Dan visi saya ada beberapa poin yang menjadi visi saya, antara lain mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Lokal melalui inovasi, teknologi dan pelatihan keterampilan bagi para petani, nelayan dan pengusaha kecil. Menggalakkan investasi dan ya, alhamdulillah setelah kami periksa dokumen-dokumen pendaftaran calon kepala daerah Kabupaten Tegal, ini dokumen alhamdulillah komplit. Jadi saya berikan berita acara dan tanda terima sebagai pendaftaran calon kepala daerah dari Partai Kebangkitan Bangsa. Pendaftaran itu sampai 19 Mei. Kita buka dari 25 April sampai 19 Mei. Sementara yang sudah mengembalikan formulir baru Haji Ishak Maulana sebagai bakal yang mendaftar di bakal calon Bupati Tegal. Yang sudah mengambil formulir ada beberapa, nanti bisa dikonfirmasi ke tim Despilkada, termasuk ada Mas Anto, ada caleg terpilih PKB di Dapil 3, Mas Galuh Gibran. Kemudian ada lagi dari
caleg terpilih juga Dapil 4 Mas Haji Fauzan, dan ada beberapa yang bisa ditanyakan ke tim Des Pilkada. Kemudian untuk proses rekomendasi setelah semua calon yang kita harapkan yang sudah mengambil formulir dan mengembalikan akan kita seleksi secara administratif, kemudian akan kita kirimkan berkasnya ke Des Pilkada DPP PKB di Jakarta. Nanti akan ada uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh DPP PKB di Jakarta, yang surat pengantarnya dari DPC PKB. Termasuk formasi soal pasangan wakil. Sementara rekomendasi itu ada dua tahap. Tahap pertama yang lolos uji kelayakan dan kepatutan mendapat rekomendasi tahap 1. Jadi bisa lebih dari 1 orang yang dapat rekomendasi. Bisa terjadi itu. Nanti ada tugas-tugas dari DPP setelah calon-calon yang lulus di fit and proper test DPP akan diberi rekomendasi tahap 1 untuk kemudian melakukan kerja-kerja politik menjelang Pilkada 2024. Nanti finalnya ada rekomendasi final, itu sudah berbentuk pasangan calon bupati dan calon wakil bupati yang akan diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa, termasuk apakah Kabupaten Tegal akan usung mandiri atau dengan koalisi partai lain. Itu semuanya dipertimbangkan oleh DPP PKB melalui tim Des Pilkadanya. Tadi sempat ada statement bahwa calon sebaiknya ada dukungan dari tokoh ulama, itu seperti apa Mas? Bisa dijelasin itu? Ya, calon itu karena PKB yang membedakan PKB dengan partai yang lain, PKB itu pemilik saham mayoritasnya adalah Nahdlatul Ulama, sehingga sudah sewajibnya calon itu sowan kepada para kiai, para ulama, para masyayikh, dan tokoh-tokoh sepuh di Nahdlatul Ulama. Itu bagi kami suatu hal yang nggak bisa ditawar, harus sowan. Karena bagaimanapun juga doa dari para kiai itu yang selama ini memenangkan Partai Kebangkitan Bangsa sampai 3 kali pemilu berturut-turut, pilkada juga menang 2 kali berturut-turut, itu berkat doa dan barokah dari para kiai. Makanya syarat sowan ke kiai itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Itu suatu hal yang menurut kami di PKB adalah suatu hal yang kewajiban. Merealisasikan visi misi yang Anda sampaikan saat ya kan saat ini kita masih tahapan pendaftaran sebagai bakal calon di Partai Kebangkitan Bangsa. Tentu nanti visi misi kan juga kita akan matangkan kembali. Tentu ada tahapan-tahapan, ada prosesnya yang antara sinergitas antara visi misi saya dengan visi misi Partai Kebangkitan Bangsa. Tentu langkah-langkah strategisnya kita menunggu arahan juga dari Partai Kebangkitan Bangsa. Kita akan mengikuti proses tahapan. ini hanya mendaftar di PKB atau? Saya hanya mendaftar di PKB. Saya juga kader Partai Kebangkitan Bangsa, ketua DPC Bangsa juga, dan di DPC juga, yang di DPC juga wakil bendahara. Itu sebagai kader PKB, saya berharap berkontribusi melalui Partai Kebangkitan Bangsa. Untuk memenuhi ketentuan-ketentuan DPP bagaimana? Kalau ketentuan DPP kita tentu mengikuti tahapan ya yang DPP telah atur, DPP telah sajikan, kita berkoordinasi dengan DPC PKB juga kita ikuti tahapan itu. Rencana untuk calon G2-nya ada nggak? Kita belum, kita masih fokus ke saya pribadi mendaftar sebagai bakal calon. Ada lagi? Optimismenya bagaimana, Pak? Ya, kalau optimisme kita kan ikhtiar, tentu yang diajarkan oleh guru kita kan kalau kita ikhtiar harus optimis.